Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 4 karomah Mbah Kholil. Bahwa karomah yang pertama, yakni tertawa keras dalam melaksanakan sholat. Pada suatu hari, di dalam sholat jemaah yang dipimpin oleh kiai sebuah pesantren, di mana tempat Mbah Kholil mencari ilmu, bahwa Mbah Kholil tertawa cukup keras sehingga teman-temannya takut kalau kiai akan marah karena sikapnya itu. Dugaan mereka tidak salah. Setelah selesai sholat, sang kiai menegur Mbah Kholil dengan sikapnya yang tertawa cukup keras waktu sholat, karena sholat memang dilarang dalam Islam, yaitu dengan tertawa sangat keras. Dan ternyata Mbah Kholil masih terus tertawa meskipun kiai sangat marah terhadapnya. Dan akhirnya Kiai Kholil menjawab bahwa ketika sholat berjamaah berlangsung, dia melihat sebuah berkat, di mana berkat itu di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai menjadi sadar dan merasa malu atas sholat yang beliau pimpin. Karena sang kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung, beliau memang merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri, sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. Dan karomah yang kedua, yaitu debat kepiting atau rajungan. Pada suatu hari, para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Mekah. Dan semua persoalan didiskusikan tanpa hambatan dan selalu mendapatkan solusi dan kesepakatan semua ulama yang berada di situ. Akan tetapi, pada masalah mengenai halal atau haramnya kepiting dan rajungan, terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Bahwa Kiai Kholil atau Mbah Kholil pada waktu itu berada di antara mereka diskusi sambil mendengarkan dengan tekun dan sekali-sekali tersenyum melihat silang pendapat para peserta diskusi. Melihat jalan buntu permasalahan yang ada di hadapannya, Mbah Kholil minta izin untuk menawarkan solusi, yaitu masalah tersebut. Dan akhirnya Mbah Kholil dipersilakan untuk naik ke atas mimbar oleh pimpinan diskusi. Dan setelah tiba di atas mimbar, Mbah Kholil berkata, "Saudara sekalian, ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini menurut saya disebabkan karena saudara sekalian belum melihat secara pasti wujud kepiting dan rajungan." Itu ujar Kiai Mbah Kholil. Dan semua ulama yang hadir dalam diskusi tersebut menyetujui keterangan Kiai Mbah Kholil. Saudara sekalian, adapun wujud kepiting seperti ini.
ucap Kiai Khalil sambil memegang kepiting yang masih basah. Sedangkan yang rajungan seperti ini, lanjut Mbah Khalil sambil memegang rajungan yang masih basah, seakan baru mengambil dari laut. Dan semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh karena keanehan tersebut. Mereka hanya bisa merasa heran dan bingung dari mana sang Kiai Khalil mendapatkan kepiting dan rajungan dengan sekejap saja. Maka setelah kejadian tersebut, masalah halal atau haramnya kepiting dan rajungan telah menemukan solusinya. Sejak kejadian itu, Mbah Khalil menjadi ulama yang disegani di antara ulama Masjidil Haram. Dan karomah yang ketiga, yakni ke Mekah naik kerucuk atau sejenis daun aren yang dapat mengapung di atas air. Bahwa pada sore di pinggir pantai, yakni berada di daerah Bangkalan, Kiai Khalil hanya ditemani oleh Kiai Samsul Arifin, salah seorang murid dan sahabatnya. Dan mereka membicarakan perihal urusan pesantren dan persoalan umat. Dan tak terasa waktu sudah berlangsung lama dan matahari hampir terbenam. Oleh sebab itu, kita belum sholat asar, kata Kiai Samsul Arifin, dan lalu menyebut astagfirullah. Bahwa kata Kiai Khalil menyadari kekhilafannya, waktu asar hampir habis, kita tidak mungkin sholat secara sempurna, ucap Kiai Samsul Arifin. Oleh sebab itu, ambil kerucuk untuk kita pakai ke Mekah, kata Kiai Khalil atau Mbah Khalil. Setelah mendapatkan kerucuk, mereka menumpanginya di atas kerucuk tersebut. Beberapa saat ketika Kiai Khalil menatap ke Mekah, tiba-tiba kerucuk yang ditumpanginya melesat dengan cepat ke arah Mekah. Dan sesampainya di Mekah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan shop pertama sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Dan karomah yang keempat, yakni mengubah arah kiblat masjid. Dan suatu hari, Mbah Khalil sedang melihat masjid yang sedang dibangun oleh menantu beliau, yakni Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat pada masjid tersebut, Mbah Khalil menegur sang menantu yang alim itu untuk membetulkan arah kiblat masjid yang sedang dibangunnya. Sebagai orang yang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan dalam menentukan arah kiblat tersebut, di mana beberapa argumen ditunjukkan kepada Mbah Khalil dalam penentuan arah kiblat. Melihat menantunya tidak ada tanda-tanda untuk mendengar, yakni mendengar nasihatnya, Kiai Khalil sambil berjalan ke arah tempat pengimaman dan diikuti oleh menantunya. Dan Mbah Khalil mengambil sebuah kayu untuk melobang dinding tembok, yaitu arah kiblat, dan menyuruh Kiai Muntaha untuk melihat lobang pada dinding masjid di tempat pengimaman. Dan betapa kagetnya Kiai Muntaha setelah melihat lubang itu. Sang menantu melihat
Dalam lubang kecil itu terlihat Ka'bah yang berada di Mekah dengan sangat jelas. Dengan penglihatan itu, Kiai Muntaha heran dan sadar bahwa arah kiblat yang menjadi kiblat bangunan masjid tersebut salah, di mana arah kiblatnya terlalu miring, dan terbukti benar apa yang dikoreksi oleh Mbah Khalil. Demikianlah kisah tentang 4 karomah Mbah Khalil.